Asal-usul Desa Bagelen, Tanah Jawa di zaman Medang Purwacarita. Kerajaan Medang Gede atau Medang Dele dahulu pernah mengisi sejarah Jawa di zaman Purwacarita. Akhirnya kerajaan besar yang subur makmur itu hilang musnah bagaikan ditelan bumi, sebab terkena hukuman Dewata. Namun pertumbuhan daerah Medang Dele tetap berjalan terus. Penduduknya semakin banyak dan desa-desanya menjadi semakin ramai. Nama Pragaluh bagi para pendatang baru agak sulit diucapkan, maka ucapannya akhirnya menjadi Pagaluh. Berubah lagi menjadi Pagaluhan, dan akhirnya ucapannya menjadi Pagelen, kemudian Bagelen. Pada zaman itu daerah Pagelen atau Bagelen dikuasai oleh seorang pangeran bernama Pangeran Jaka Awu-Awu Langit. Mempunyai istri bernama Rarawetan, dikenal dengan sebutan Nyai Ageng Bagelen. Keduanya senang sekali bertapa dan bertani, dan beternak sapi perah. Nyai Ageng Bagelen mengisi waktu senggangnya dengan menenun. Nyai Ageng Bagelen sudah berputra 2 orang kembar, putri semua. Nyai Ageng Bagelen mempunyai payudara kopek, yaitu payudara yang panjangnya melebihi ukuran biasa. Karena terpakunya dalam menenun, Nyai Ageng Bagelen tidak merasakan bahwa susunya sampai menjuntai ke belakang. Datanglah juga seekor anak lembu, yang merasa haus dan ikut menyusu di kopek Nyai Ageng Bagelen. Tetapi Nyai Ageng Bagelen tidak menduganya. Dia hanya merasakan ada kelainan. Katanya dalam hatinya, "Loh, mengapa lidah anak saya agak kasar?" Kemudian Nyai Ageng Bagelen menoleh. Betapa terkejutnya setelah mengetahui bahwa yang menyusu bukanlah anak kembarnya, tetapi seekor anak sapi. Nyai Ageng Bagelen marah sekali. Anak sapi itu dipukulnya. Karena dilandasi dengan tenaga sakti yang tinggi, kepala anak sapi pecah berantakan. Karena masih marah, Nyai Ageng Bagelen terus pulang. Di rumah dia terus bersemedi untuk meredam kemarahannya. Pangeran Jaka Awu-Awu Langit ingin mempunyai putra laki-laki. Berkatalah pangeran kepada istrinya Nyai Ageng Bagelen, "Nyai, sampai kini, tinggal satu permohonan kita yang belum dikabulkan oleh Dewata Agung." "Apakah itu Kakang?" kata Nyai Ageng Bagelen ingin tahu. "Kita sudah mempunyai anak kembar, tetapi perempuan semua. Saya ingin sekali kita mempunyai anak laki-laki yang gagah perkasa, sakti mandraguna serta dapat menjunjung nama orang tua, Nyai." Setelah diam sejenak, berkatalah Nyai Ageng kepada suaminya, "Kanda, banyak jalan yang dapat kita tempuh. Setiap kita mau berusaha, Dewata Agung pasti akan mengabulkan permohonan kita." Keduanya kemudian pergi ke tempat pemujaan untuk melakukan semedi, untuk dapat bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Lautan Selatan. Setelah lama bersemedi, akhirnya Kanjeng Ratu Kidul hadir menemui kedua suami istri itu. "Kaki Jaka Awu-Awu Langit dan kamu Nini Wetan. Apakah yang kamu mohon dengan mengundang kehadiranku di sini?" kata Ratu Kidul. "Gusti Kanjeng Ratu, tolonglah kami Kanjeng Ratu agar kami mempunyai anak laki-laki." "Loh, kok aneh permohonanmu? Anak itu laki-laki atau perempuan kan sama saja. Apa perlu atau harus kamu mempunyai anak laki-laki?" "Gusti Ratu, bantulah kami Gusti Ratu.
Kami akan tunduk patuh atas segala perintah dan persyaratan yang Gusti Ratu berikan, kata Jaka Awu-Awu Langit, kepada Kanjeng Ratu Kidul. Benarkah apa yang kamu katakan itu? Nah, kalau begitu dengarlah kataku baik-baik, aku mau membantu meluluskan permohonanmu itu, tetapi setiap hari malam Jumat, kamu harus mengadakan sajian untukku, kata Kanjeng Ratu Kidul. Sanggup Kanjeng Ratu atas semua tugas yang Kanjeng berikan kepada kami berdua, jawab kedua suami istri. Saya akan kembali ke Laut Kidul, kata Ratu Kidul. Tidak lama kemudian, permohonan kedua suami istri dikabulkan permohonannya. Nyai Bagelen ternyata mengandung lagi. Setelah sampai waktunya, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi diberi nama Bagus Gento. Pada waktu kanak-kanak Bagus Gento sangat nakal, sering bertindak yang membahayakan jiwanya. Daerah Bagelen sedang panen raya padi dan kedelai. Jaka Awu-Awu Langit dan Rarawetan juga panen. Keduanya bekerja giat menuai padi dan kedelainya, dan kemudian dikumpulkan di gubuk di tengah sawahnya. Bagus Gento, walaupun termasuk anak yang nakal, juga ikut membantu pekerjaan orang tuanya. Ketika baru asyik-asyiknya mereka bekerja, mendadak langit mulai berawan, yang makin lama semakin tebal dan hitam. Pertanda akan hujan lebat bercampur angin topan yang besar. Tidak lama kemudian jatuhlah hujan sangat lebat, bagaikan dicurahkan dari langit, bercampur dengan angin topan yang sangat hebat. Petir menyambar-nyambar. Guntur menggelegar sangat membuat miris orang yang mendengarnya. Gubuk di tengah sawah milik Jaka Awu-Awu Langit, roboh terbawa angin yang kencang. Semuanya menjadi porak-poranda. Banyak pohon yang tumbang. Setelah reda, orang tua Bagus Gento mencari kemana anaknya terbawa angin, tetapi kemanapun mereka mencari tetap tidak dapat diketemukan. Hati kedua orang tua itu remuk redam dilanda kesedihan. Setelah keadaan menjadi reda, hujan berhenti dan angin tidak berhembus jagi. Datanglah Kanjeng Ratu Kidul ke tempat Jaka Awu-Awu Langit dan Rarawetan. Katanya, kaki Awu-Awu Langit dan kamu Nini Wetan, ketahuilah bahwa anakmu telah saya boyong kembali ke Laut Selatan. Kamu berdua telah mengabaikan perintah saya waktu dahulu, kamu mohon anak laki-laki. Sudahkah kamu melaksanakan pesan dan persyaratan yang telah saya ajukan kepadamu? Belum. Kamu berdua tidak melaksanakan perintahku dengan baik, kata Ratu Kidul, kemudian hilang dari pandangan kedua suami istri. Hati Jaka Awu-Awu Langit dan Rarawetan sangat kecewa, sedih, marah, campur menjadi satu. Akibat kemarahannya, Nyai Ageng Bagelen menendang dengan kerasnya lumbung padi yang ada di sebelah rumahnya. Menyaksikan perbuatan istrinya, Jaka Awu-Awu Langit sangat menyesal, mengapa Nyai Bagelen sampai lupa dan berbuat demikian nekat. Untuk mencari ketentraman dan kedamaian hati, maka Jaka Awu-Awu Langit terus pergi bertapa di sebelah barat desa Jenar. Di situ Jaka Awu-Awu Langit bertapa sampai meninggal. Sedang tempat bertapa itu sampai sekarang bernama Desa Awu-Awu Langit, termasuk daerah Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Begitu pula Nyai Bagelen, setelah sampai tidak terkendali dia berbuat menendang lumbung padi tersebut, hatinya juga menyesal. Tiap hari hanya menangis saja.
Air matanya terus mengalir di pipinya. Pada suatu hari, Nyai Bagelen bertapa di dalam kamar Sentong, dan disitulah dia mukswa bersama raganya. Pikirannya kemudian melayang memikirkan anak-anaknya. Setelah dicari ke sana kemari tidak ketemu, kemudian ditanyakan kepada suaminya, ternyata suaminya juga tidak tahu. Nyai Bagelen kemudian mencari di lumbung kedelai miliknya. Tumpukan kedelai tersebut dibongkar semua hingga habis. Pandangan Nyai Bagelen berkunang-kunang melihat dua putrinya yang masih kecil-kecil tersebut sudah tidak bernapas lagi. Oleh sebab itu Nyai Bagelen melarang anak cucunya untuk bepergian jauh pada hari Sabtu Wage, dan dilarang memakai kain lurik, kemben bangotulak, dan kebayak gadung melati. Semua itu bila dilanggar akan membuat penderitaan kehidupan seperti yang pernah dialami Nyai Bagelen.